Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Muhammad Wandi Syarif di channel YouTube Wandi Syarif. Oke guys, kali ini gue nggak ditemenin sama temen-temen gue yang gila, kagak Q&A yang absurd, dan juga kagak ngebahas orang lagi gitu kan, nggak ngegibahin orang gitu kan. Ya kali ini gue mau apa ya, ibaratnya tuh kayak ngasih wejangan gitu, ngasih motivasi buat kalian semua gitu kan. Jadi kan gue tadi dapat ilham lah gitu, katanya dapat ilham aja kayak apa aja. Nggak, bukan dapat ilham ya, kayak dapat ini, ada sedikit ilmu aja gitu kan, ada sedikit ilmu yang kayaknya itu penting gitu gue kasih tahu ke kalian gitu kan. Gue bukan gimana-gimana, tapi kayaknya eh, buat cowok-cowok nih penting banget gitu loh. Apa namanya, ilmu ini tuh penting banget tuh buat cowok-cowok gitu kan, apalagi yang mau nikah gitu kan. Tapi kalau orang mau nikah gue kasih tahu kayak gini, langsung ceraiin bininya nggak ya? Apa nggak langsung nggak jadi nikah? Nggak tahu dah, oke lah, lihat aja lah. Oke, gue kali ini gue pengen ngasih tahu tentang 6 jenis perempuan yang tidak boleh dinikahi. Ayo, kan seru kan pembahasannya. Lu mau tahu kan? Dengerin nih. Ini gue dapat dari sumbernya itu dari Imam Al Ghazali gitu kan, salah satu filsuf, apa namanya, ahli filsuf, ahli teologi dulu di zaman zaman masa keemasan Islam lah ya, bisa dibilang gitu. Beliau lahir di kota Tus, Iran gitu kan. Nah, beliau pernah sempat berkata seperti ini. Ada 6 jenis perempuan yang tidak boleh dinikahi. Oke. Siap-siap nih, tegang nih. Apa nih kira-kira nih? Oke, yang pertama. Yang pertama, Al-Annanah. Al-Annanah itu yang suka ngeluh atau yang suka ngadu. Nah, nih, lu subscriber gua yang cewek gitu kan, misalnya kalau lu suka ngadu gitu, suka ngeluh, apalagi yang udah nikah gitu, aduh, hati-hatilah bro, hati-hatilah sis gitu kan. Aduh, itu salah satu wanita itu nggak boleh lah dinikahin lah. Yaudah, lu ceraiin aja langsung. Lu ceraiin aja bini lu kalau udah kayak begitulah, udah ngeluh, udah mengadu-ngadu gitu kan. Tapi enggak bro, ada 6 nih. Kita masih lihat satu, tapi kalau udah satu aja udah nyebelin, apalagi 6 lah bro. Coba kita lihat dulu nih. Yang pertama itu Al-Ananah, yang suka mengeluh dan suka ngadu. Buat perempuan jangan suka ngeluh, jangan suka ngadu. Yang pertama apa? Apa namanya? Karena kalau misalnya nih, contoh lah ya, kalau perempuan ngeluh atau suka ngadu gitu kan. Ibaratnya nih, si cowok ada masalah gitu kan. Nah, si cewek bukannya ngebantu buat nenangin atau ngebantu buat ngeredamin, dia malah ngadu ke orang tuanya. Ya, dan berimbas jadi masalahnya jadi gede gitu kan. Ya ibaratnya kalau si cowok punya masalah, lu bersama pasangan punya masalah, yaudahlah diredam aja gitu masalahnya. Jangan sampai orang tua tahu gitu kan, atau semuanya pada tahu gitu kan. Nggak usah ngeluh-ngeluh, nggak usah ngadu-ngadu lah, gitulah intinya. Lanjut, yang kedua, Al-Mananah. Ini kata Imam Al-Ghazali, Al-Mananah. Wanita yang suka mengungkit kebaikan dan jasanya. Nah, ini hati-hati ya para wanita semuanya. Jangan suka ngungkit-ngungkit kebaikan atau jasanya gitu kan. Apalagi lo apa namanya mau nikah gitu kan, apa gimana. Gimana ya? Kenapa Imam Ghazali bisa bilang begini ya, kebaikan dan jasanya? Maksudnya begini loh, ketika si cowok berada di level ibaratnya rendah gitu kan, dia nggak punya hak, ibaratnya gaji dia itu rendah daripada si istri lebih tinggi gitu. Istri bakalan lebih cenderung apa namanya kepada, wah, suka ngungkit-ngungkit gitu. Ah elah, itu kan kemarin udah gue beliin, kenapa sih lu minta-minta lagi gitu kan. Ya padahal kan ini usaha buat usaha si suaminya itu loh gitu kan. Ya emang apa masalahnya sih kalau lah, ini buat cowok-cowok nih, cari nih, jangan apa cewek-cewek yang suka ngungkit-ngungkit kebaikan dan jasanya. Wah, tinggalin dah bro, cari lagi yang lain, banyak kok, tenang aja. Buat cewek-cewek, pelajaran buat kalian.
Oke, yang ketiga, Al-Hananah. Al-Hananah nih, kalau mau tahu nih, apa nih artinya Al-Hananah? Wanita yang suka apa namanya, membanggakan orang lain di masa lalu. Membanggakan orang lain di masa lalu yang belum move on, ya kan? Nih salah satu yang nggak boleh dinikahin nih, cewek-cewek yang nggak boleh, yang nggak bisa move on, jangan lu nikahin. Arti kata apa ya, gimana ya bro, kalau lu nikahin cewek yang nggak bisa move on gitu ibaratnya, ya hidup lu cuman jadi bandingan dia doang gitu kan. Kayak lu kamu nggak bisa sih seperti dia gitu kan, dia tuh baik banget sama aku gitu kan, masa kamu nggak bisa baik sama aku, lah kan banding-bandingin kan kayak gitu. Tapi itu contoh baik lah kan, kalau kamu bisa baik kan kalau kayak gitu kan, ya contoh lah gitu kan. Masa kalau ngebanding-bandingin gini kamu bisa jalan standing, masa apa mantan aku bisa jalan standing, masa kamu gak bisa jalan standing sih kan gitu kan, lucu bro, ya kan, ya enggak. Jangan nikahin apa cewek-cewek yang bisa belum move on gitu kan. Yang keempat, Al-Haddaqah. Nih, Al-Haddaqah itu wanita yang keinginan belanjanya besar, kalau bisa dibilang gitu. Ya contohnya royal gitu kan. Dikit-dikit minta apa, dikit-dikit minta apa, beli ini, beli itu, beli itu kan. Ya, ya kalau suami lu kayak Ardi Bakri sih nggak masalah ya, Bray. Kalau ini kayaknya nggak berpengaruh gitu kan kalau buat Ardi Bakri. Tapi ya gimana ya? Itu juga belanjanya besar, itu juga ya gimana? Lu harus mikir-mikir lah kalau jadi apa namanya, kalau milih cewek yang bisa belanjanya besar itu lu ibaratnya sekemampuan lu gitu kan. Kan gue pernah dengar gitu kan, kata-katanya ternyata begini loh, nggak ada cewek matre tapi yang ada cowok yang nggak mampu. Jangan jadi omongan gue ini jadi bikin kalian berantem, jangan. Jadi ini wanita yang keinginan belanjanya besar gitu kan, yang nggak bisa ditahan lah pokoknya. Kalau yang ini mah yang dimaksudnya yang udah nggak bisa ditahan, belanja terus sampai over lah pokoknya begitulah, sampai suaminya jatuh miskin apa namanya, masih tetap belanja yang ya gimana ya. Kalau barang-barangnya masih diperluin sih ya nggak ngapa. Lu kalau udah hari ini beli kulkas, di 2 minggu kemudian beli kulkas lagi, kulkas lu ada 10, buat apa gitu kan. Kan buang-buang duit kan namanya. Ya janganlah nikahin cewek-cewek gitu ya enggak. Terus yang kelima, Al-Barokoh. Nah, Al-Barokoh ini kita bisa ngertiin cewek-cewek yang suka berhias gitu. Ada dua nih kata Imam Al-Ghazali nih. Al-Barokoh ini pengertiannya ada dua. Yang pertama ini yang suka berhias, yang berlebihan gitu berhiasnya. Yang kedua itu cewek-cewek yang suka mengurung diri gitu. Mengurung diri di kamar aja, udah nikah di kamar aja nggak mau ngobrol, nggak mau ketemu tetangga gitu kan, misalnya diem aja, ya Allah. Terus juga sebelum nih ya contoh lah, lu jangan nikahin lah pokoknya orang-orang cewek yang di rumah aja gitu, nggak pernah keluar-keluar ya. Walaupun sekarang juga di rumah aja, misalnya disuruh ke pasar mamanya terus dia nggak ke pasar, maunya di rumah aja, udahlah tinggalin udah. Nggak usah gitu kan. Al-Barokoh ini juga dalam arti kata juga bisa apa namanya, dia berhias gitu kan. Dia berhias, walaupun berhias itu untuk suaminya. Kalau tiap hari berhias gimana bro, pagi siang sore malam berhias gitu 24 jam nggak mungkin, nggak tidur kali berhias mulu, kan berlebihan namanya ya. Nggak boleh lah kalau begitulah, kalau Barokoh gitu kan. Nah lanjut yang keenam, Asyaddakoh nih, yang terakhir nih ya, yang terakhir nih, wanita yang suka nyinyir. Mak-mak tuh nyinyir ya biasanya. Jangan suka nyinyir dah gitu kan. Lu tahu nggak, situ habis beli mobil. Jangan, udahlah nggak usah lah begitu-gitu. Cewek-cewek suka nyinyir. Tahu nggak, itu pacarnya beli jam Rolex gitu misalnya ya nggak usah lah lu nikahin cewek-cewek begitu. Udah, nyinyir ngapain sih, nyusahin lu aja gitu. Nanti pulang ke rumah gitu, misal lu udah nikah gitu, pulang ke rumah lu gimana ya,
Pak tahu nggak itu sih itu beli mobil, tahu masa kita nggak beli mobil gitu kan, misalnya begitu gitu, janganlah. Oke, gitu aja ya dari gue, itu ada 6 gitu kan. Gue ulangin lagi. Yang pertama al-annanah, yang suka mengeluh. Yang kedua al-almananah, wanita yang suka ngungkit-ungkit kebaikannya gitu. Al-hannanah, yang belum move on, belum bisa move on. Yang keempat al-haddakoh gitu kan, wanita yang keinginan belanjanya besar gitu kan. Yang kelima al-barokoh, suka berhias panjang hari berlebihan dan suka mengurung diri, itu arti kata al-barokoh. Yang keenam asyaddakoh, wanita yang suka nyinyir. Oke, gitu aja dari gue, 6 jenis perempuan yang tidak boleh dinikahi. Ini semua perkataan dari Imam Al-Ghazali, salah satu filosof dan teologi di zaman kebesaran Islam. Oke, gitu aja guys dari gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube gue biar lebih berkembang lagi. Dan gue udah jatuh di 200 subscriber dan gue mau naik lagi insya Allah. Mohon doanya teman-teman, like, comment, and subscribe. Oke, stay tune terus di channel YouTube gue. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.